Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat milenial Gorontalo, walau habari, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya jumpa lagi bersama saya Pian Npeda, masih di program yang sama, Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Iya, dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, dalam momentum ya kita karena sedikit lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini dalam bulan Saban ya kita membahas tema yang sangat luar biasa, atau pada bulan ini dikenal dengan bulan membaca Al-Quran. Nah, jadi tema kita pada hari ini ya ini tentang energi iman tilawah Al-Quran. Menarik bukan untuk para pemirsa? Tentunya sangat menarik ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik. Ada Kak Astuti Ambo. Halo sobat milenial. Ya, kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ya, ada Kak Almatia. Halo sobat milenial. Kak Almatia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, dan tentunya sobat milenial pada tema kesempatan kali ini kita sudah ada narasumber ya, tapi mungkin masih dalam perjalanan, dan tentunya narasumber pada kesempatan kali ini sudah tidak asing lagi. Dan ini sudah WhatsApp ke saya, sedikit lagi akan masuk studio. Ya, sabar saja pemirsa ya. Oh, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum bisa berjabat tangan Ustaz ya, karena masih dalam keadaan pandemi ya. Dan inilah narasumber kita, Ustadz Robianto Ibrahim. Ya, sudah tidak asing lagi ya. Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dan semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, tadi kan kita sudah pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang energi iman Al-Quran, tilawah Al-Quran ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, Ustaz, saya sering mendengar ada yang namanya tilawah, ada tahfiz dan tahsin. Nah, itu maksudnya apa ya Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara rutin kita, yaitu Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Dan pertanyaan tadi, apa perbedaan antara tilawah, tahfidz dengan tahsin? Saya bahas satu persatu. Kalau tilawah itu berasal dari kata tala yatlu tilawatan, artinya adalah membaca. Iya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada berbagai macam model, ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, Ustaz. Iya, ada model-model bacaan. Ada namanya model bacaan, baru cara membaca ini ya. Iya. Belum model bacaan yang lain. Cara membaca ada dua. Ada namanya tilawah. Tilawah pun ada dua. Jadi tilawah juga ada dua. Jadi ada bercabang, namanya Ustaz? Iya, bercabang. Jadi ada namanya tilawah juga. Jadi tilawah cabangnya juga tilawah. Iya. Maksudnya tilawah mujawwad. Ada cabangnya yang disebut dengan tartil. Iya. Atau kalau bacaannya disebut dengan murattal. Jadi tartil dengan murattal itu sama. Iya. Tartil. Kalau tilawah itu bentuknya mujawwad. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tilawah mujawwad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tilawah mujawwad. Ya. Tilawah mujawwad. Jadi tilawah mujawwad itu dengan susunan nagam dari bayati, ya, kemudian kalau dulu setelah bayati itu soba. Lagu soba. Kemudian pindah ke lagu Hijaz. Habis lagu Hijaz, kemudian lagu Nakhawan. Habis Nakhawan, kemudian lagu Ras. Setelah lagu Ras, kemudian lagu Sika. Setelah lagu Sika, kemudian lagu Jiharka. Ya, kemudian tutup bayati penutup. Itu kalau pembacaan tilawah mujawwad secara lengkap. Ya, kalau di zaman sekarang diputar bayati dulu, kemudian
Hijaz, kemudian Nakhawan, setelah itu Ros, ya, setelah Ros baru Sika, kemudian balik ke Soba, baru kemudian Jiharka. Itu model tilawah mujawwad, ya. Jadi apa namanya, itu bentuk tilawah mujawwad. Itu beda-beda ya Ustaz? Itu namanya pelan. Kalau tilawah mujawwad itu pelan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Masya Allah. Nah, itu namanya Qori ya, Qori. Itu namanya mujawwad. Dia pelan. Nah, kalau dia apa namanya, tartil, ya, tartil itu modelnya 3, ya, tartil modelnya 3. Ada namanya tartil hadar. Hadar itu seperti Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu modelnya tartil hadar, ya, tartil hadar. Dia cepat, ya. Ada namanya juga tartil dengan pertengahan. Saya lupa namanya. Pertengahan. Jadi pertengahan itu seperti lagu Nakhawannya Musy'ar Rasyid, ya. Musy'ar Rasyid yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Itu tartil, dia tidak terlalu pelan, tidak juga terlalu cepat. Itu namanya pertengahan. Ya, ada tartil yang pelan, ya, seperti modelnya bacaannya Syekh Abdul Basit, ya, pelan sekali. Atau apa namanya, ya, dengan Syekh Minshawi, dia agak pelan. Itu namanya tartil yang agak pelan. Jadi tartil pun ada 3. Jadi yang hadar cepat, kemudian ada tartil yang pertengahan, kemudian yang paling pelan. Yang paling pelan sekali tilawah mujawwad, ya. Dia pelan sekali, ya. Jadi itu model pertama, tilawah. Jadi tilawahnya begitu, model 3-nya itu. Jadi tilawah mujawwad, kemudian tilawah tartil lagi terbagi 3, ada yang hadar yang cepat sekali, kemudian ada yang pertengahan, ada yang pelan, ya. Itu tilawah. Yang kedua tahfidz. Kalau tahfidz itu artinya menghafal, ya. Jadi dikatakan ya, tahfidz itu dari kata hafidhah. Hafidhah itu punya 2 makna, menghafal dan menjaga. Jadi kalau seorang penghafal Quran dia tidak bisa menjaga hafalan Qurannya, berarti dia bukan hafidz namanya. Jadi kalau dia, saya hafal Ustaz tapi masih tak hilang-hilang, bukan hafidz namanya itu. Jadi kalau seorang hafidz itu dikatakan dia penghafal Al-Quran, ya. Kalau memang dia dia benar-benar penghafal Al-Quran, dia bisa jaga Al-Quran. Karena hafidz itu, seorang dikatakan hafidz, penghafal Al-Quran, dia bukan hanya sekedar menghafal selesai urusan, tidak, tetapi dia bisa menjaga. Karena namanya hafidhah itu, kata hafidhah itu 2 makna, menjaga dan menghafal. Jadi kalau orang yang dikatakan penghafal, dia bisa menjaga Al-Quran. Dan dikatakan dia seorang hafidz, dia akan dikatakan hafalannya mutqin, itu hafalannya dia kuat hafalannya, kalau dia bisa membawakan dengan nada yang pelan sampai nada yang cepat. Jadi jangan, ada kadang orang penghafal Al-Quran, dia ketika menghafal Al-Quran, kalau nada cepat dia bisa hafal. Tapi kalau dikasih pelan, setelah itu apa lagi ya? Apa dulu Ustaz ya? Karena apa? Dia terbiasa dengan bacaan atau hafalan yang terlalu cepat. Ada juga orang yang terbiasa dengan pelan. Ketika disuruh cepat, dia sudah lupa. Ya, ini berarti hafalannya kurang mutkin, hafalannya kurang licin hafalannya. Ya, jadi memang kalau dia sebagai penghafal Quran itu benar-benar hafalannya memang hafalan yang mutkin. Ya, hafalan yang benar-benar memang dia menjadi hafalan yang kuat, licin, dan tidak pernah hilang hafalannya. Yang ketiga adalah tahsin. Ya, tahsin itu berasal dari kata hasana. Hasana artinya baik. Maksudnya tahsin di sini memperbaiki bacaan. Ada orang yang baca misalnya Al-Fatihah, saya sering dapatkan, misalnya ada di beberapa tempat saya dapatkan kalau orang baca Al-Fatihah membuat sakit telinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bacaannya begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau orang-orang model seperti ini, bacaan Al-Qur'an yang begini modelnya,
Dia bukan masuk dalam apa namanya belajar Al-Qur'an, tapi ditahsin. Tahsin dulu. Jadi bacaannya diperbaiki baik-baik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai lamnya dikolkola. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bacaannya memang membuat sakit telinga. Kalau mungkin para penghafal Al-Qur'an yang mendengarkannya ada yang janggal karena berarti ini bukan orang yang harus belajar dari nol, tidak, tapi dia perlu ditahsin. Ya, diperbaiki bacaannya. Jadi beda orang yang dan kesalahan itu ada dua kalau dalam bacaan Al-Qur'an. Ada namanya lahnul khafi, ada namanya lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahan yang apa namanya masih bisa ditolerir. Ada namanya lahnul jali. Lahnul jali itu yang kesalahan sudah tidak bisa ditolerir. Misalnya begini, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan shot, ya. Jadi tunjukilah kami ke dalam ke jalan yang lurus. Nah, coba kalau jadi syah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke dalam polisi yang lurus, ya. Atau kembali ke sah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus, ya. Jadi tiga makna, bayangkan tiga huruf berbeda, beda maknanya. Bayangkan tiga huruf, ya. Orang anggap sepele. Orang anggap sepele ini bacaan Al-Qur'an. Tetapi bayangkan ini Al-Fatihah loh. Al-Fatihah kalau salah bacaannya selesai. Kata Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak membaca, itu dua maknanya. Yang pertama adalah dia memang tidak membaca. Yang kedua adalah dia tidak memperhatikan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sehingga kadang dia salah dalam bacaan Al-Quran. Dan orang-orang yang seperti ini memang layaknya dia ditahsin. Jadi bukan start dari nol lagi, bukan lagi apa namanya iqra seperti itu. Tetapi dia cuman pantas untuk ditahsin, ya. Bacaannya diriat, suruh baca kemudian didengar. Kalau ada yang salah, misalnya alhamdulillah, alham, ya, ditahsin, ya. Ihdinas sirah, bisa dibaca ihdinas syirah, ya, dibaca dikasih lurus, bukan syi, sod. Jadi diarahkan. Jadi tinggal begitu, tidak enak memang kalau si orang pengajar kalau ngajar tahsin itu enak karena tidak memperbaiki semua. Cuman ada satu-satu huruf yang memang harus diperbaiki. Nah, itulah namanya kalau di saya sebagai pengajar penghafal Quran, kebetulan saya punya Ma'had Tahfidzul Quran di Bualemo, Kabupaten Bualemo. Memang kalau mereka kalau pindah juz misalnya sudah hafal Quran, baik itu apa namanya laki-laki maupun perempuan, kalau pindah juz harus lewat saya, ya, harus lewat saya supaya apa? Mereka tidak apa namanya tidak langsung pindah tanpa saya tahsin baik-baik. Jangan sampai bacaan mereka ada banyak orang penghafal Al-Quran tapi bacaannya membuat sakit telinga. Apalah artinya hafal Quran yang banyak tapi bacaannya membuat sakit telinga. Jadi kalau ke saya sebelum mereka di tahfidz saya, sebelum mereka pindah ke hafalan Quran, misalnya mereka sudah hafal juz 30, mau pindah ke juz 29 harus lewat saya. Kalau tidak lewat saya, ya, dan harus bisa jawab 5 pertanyaan dari saya, dan 5 pertanyaan harus mutqin. Kalau tidak mutqin, masih apa dulu Ustaz, belajar dulu, ya. Disuruh hafal, saya suruh hafal Iqra akhir surah Al-Buruj. Apa dulu Ustaz ya? Ya sudah, gagal dulu. Ya, gagal. Jadi sampai 5 pertanyaan bisa jawab semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Ustaz, ini kan 3 bagian tadi kan merupakan bagian dari cara kita berinteraksi dengan Tuhan, ya. Nah, kira-kira ada Ustaz, kira-kira selain dari 3 tadi itu untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan? Iya, kalau kita di samping kita membaca Al-Quran juga ada yang lain-lain, ya. Jadi maksudnya berinteraksi di sini maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita khusus membaca Al-Quran, di samping itu juga kita mentadabbur. Jadi setelah kita membaca, naik ke tingkat selanjutnya, mentadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Apa makna-maknanya, apa yang tergandung di dalamnya, cabang-cabang ilmu semuanya itu harus diketahui dari ilmu Al-Quran. Nah, Ustadz, bagaimana jika ada ya orang yang belum bisa membaca Al-Quran? Nah, kira-kira bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran sementara ya mungkin belum bisa baca bahasa Arab, belum bisa membaca dari Iqra misal. Itu gimana Ustadz kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran? Iya. Saya cerita sedikit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya cerita sedikit di tahfidz saya. Itu ada orang yang menghafal Al-Quran, dia sudah 2 juz tapi belum bisa baca Quran. Ya. Sudah 2 juz hafalannya. Bayangkan,
sudah 2 juz tapi dulu dia belum bisa baca Al-Qur'an, ya. Dia hanya apa? Bermodalkan pendengaran. Dia bermodalkan pendengaran. Setelah dia bermodalkan pendengaran, setelah dia menghafal. Bayangkan sudah 2 juz, ya. Tapi dia sudah mulai sambil dia menghafal Al-Qur'an juga dia sambil juga belajar Iqra, ya, belajar Iqra. Jadi sekarang bayangkan orang yang dia belum bisa membaca Al-Qur'an sudah hafal 2 juz, ya. Berarti itu semangatnya orang menghafal Al-Qur'an. Bayangkan. Jadi berinteraksi itu kalau orang belum bisa baca Al-Qur'an, ya, belum bisa, ya, ada cara lain menghafal, ya, modal pendengaran. Bayangkan saja ada juga orang-orang yang buta, dia pakai Quran Braille. Tahu Quran Braille yang dia cuma pegang-pegang begini, alif lam mim dzalika, dia cuma pegang-pegang begini. Ini orang buta, ya, dia pakai Quran Braille, namanya Quran Braille. Jadi ini sebenarnya memudahkan. Jadi berbagai macam fasilitas itu sekarang dimudahkan untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin teman-teman punya. Ya, silakan. Ya Ustaz, jadi biasa kan ada yang mengaji ini dia tahu artinya dan ada juga orang yang mengaji tapi dia tidak tahu artinya. Nah Ustaz, apakah pahalanya itu akan sama atau bagaimana Ustaz? Iya, jelas kalau orang yang tahu artinya dia akan mengerti betul bagaimana itu kata-kata yang dibawakan, kalimat-kalimat Al-Quran yang dibawakan. Kalau dia tahu artinya. Tapi kalau dia tidak tahu artinya, ya sudah. Yang penting dia baca saja, selesai urusan. Ya. Tapi kalau dia tahu maknanya, dia tahu artinya, ya pasti dia sambil juga membaca Al-Quran, dia menghayati makna-maknanya, ya. Mentadabburi. Jadi dia tadabburnya dalam hati. Ya, dia tadabbur dalam hati, dia memaknainya di dalam hati, ya itu lebih jelas. Keimanan orang yang membaca Al-Quran dengan tahu artinya, dengan tanpa mengetahui artinya, jelas yang tahu artinya itu lebih tinggi keimanan, jelas, karena dia tahu, dia sambil membaca bukan hanya sekedar membaca, ya, bukan sekedar hanya membaca saja, tetapi dia juga mentadabburi, ya, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Nah, Ya, jadi Ustadz, ini kan pada zamannya para sahabat ya, belum ada tulisan Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri? Yang belum ada apa namanya? Tulisan maksudnya. Iya, itu kan dulu masih ada pelepah kurma, ya. Wahyu waktu itu masih turun, ya. Jadi Al-Quran itu belum semua di mushaf, ya. Jadi mereka mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, ya, karena waktu itu wahyu masih turun, ya. Kadang ada sahabat yang menjadi saksi turunnya ayat Al-Quran, kadang juga tidak, ya. Kadang juga lewat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi model-model mentadabbur ayat Al-Quran itu berbeda-beda. Jadi model mentadabbur ayat-ayat Al-Quran itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan makna yang sebenarnya, dan itu jelas kita mengambil tadabbur ayat Al-Quran itu kalau kita harus mengambil betul-betul, meresapi, sehingga kalau kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran seperti itu sebagaimana yang diketahui oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu tahu bahasa Arab, tahu sebagainya, jadi mereka mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran, sekalipun wahyu itu Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran belum turun semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi itulah ya, dari beberapa pertanyaan telah diajukan, dan Ustadz masih banyak tentunya pertanyaan dari teman-teman, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Sobat Milenial, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Ya Ustadz, jadi kita sambung lagi ya perbincangan kita hari ini. Ya mungkin Kak Almatia ya punya pertanyaan untuk tema kita hari ini. Ustadz, adakah keutamaan yang dapat diperoleh bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran di HP? Begini ya, wasilah itu dia sama dengan hukum yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya HP itu termasuk wasail, ya, fasilitas. Selama fasilitas itu sama, maksudnya samanya bagaimana? Jangan sampai Al-Quran yang ada di HP dengan yang mushaf asli itu beda. Nah itu masalah. Itu masalah. Ya. Tapi kalau apa namanya?
dia baca HP, misalnya di HP, dan apalagi sudah ada aplikasi sekarang dan aplikasinya tidak meragukan, ya itu tidak apa-apa. Tidak jadi ya. masalah, Ustaz. Tidak jadi masalah. Tapi yang lebih afdol itu kita menggunakan mushaf. Ya, yang lebih afdol itu kita menggunakan mushaf. Dan ini fasilitas yang perlu kita gunakan sebaik-baiknya, karena ini merupakan fasilitas. Kalau kita tidak mempergunakannya, kita merugi. Sekarang fasilitas ini sudah banyak, ya, termasuk juga robusta, ya, juga sudah memberikan kemudahan buat kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Jadi begitu juga aplikasi tadi, ya, lewat aplikasi HP kita sudah bisa, misalnya kita lupa, bukan tidak bawa Al-Quran, ya, kita lupa. Nah, ada fasilitas selanjutnya daripada misalnya saya dari Bualemo datang ke kota Gorontalo, saya lupa bawa Quran, apakah saya harus balik ke Bualemo? Ya, ambil Quran. Jelas ada alternatif, fasilitasnya ada, ya, fasilitasnya ada. Jadi itulah fasilitas itu kadang memberikan kemudahan kepada kita untuk membaca atau mempergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, jadi begini, bagaimana sih cara kita yang awam ini memahami bahwa Al-Quran mengandung mukjizat? Iya, mukjizat itu kita tahu dulu. Apa itu mukjizat? Iya. Iya. Mukjizat itu beda dengan karomah. Kalau mukjizat itu diberikan kepada para nabi, ya. Jadi kalau mukjizat Nabi Isa apa? Mukjizat Nabi Isa apa? Bela laut. Nabi Musa itu. Oh, Nabi Musa. Ya. Mukjizat Nabi Isa apa? Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Iya. Karena apa? Di zaman Nabi Isa itu lawan-lawannya para dukun. Ya, para dukun. Nabi Musa apa tadi? Membelah lautan. Karena apa? Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Ya, ada Fir'aun. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di zaman Nabi Muhammad banyak para penyair, ya, sehingga untuk mengalahkan para penyair itu maka diberikanlah ayat Al-Quran. Bahkan Allah tantang dalam Al-Quranul Karim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Seandainya kalian bisa mendatangkan satu surah dari ayat Al-Quranul Karim, ya, kata Allah apa? Fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkan satu surah saja yang sama dengan Al-Quran. Tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan ayat Al-Quran. Jadi kalau melihat mukjizat ayat Al-Quran, bayangkan Nabi Muhammad SAW sering menggunakan ayat Al-Quran itu dipakai untuk meruqyah, ya. Itu mukjizat. Seandainya cuman kadang kala orang bukan pakai ayat Al-Quran, ya. Atau kadang kala cuman bismillahnya dia pakai ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau dia kasih pakai pengantin sirup sirai tabung nyawa, ya. Atau misalnya dia mau dia kalau DP anak ada saki misalnya, sudah mulai dia mulai mulai goyang-goyang itu minyak kopi hemat atau potuliyah atau pengalia atau petilan tahiyah tilo tambol tilo wala semua latih disebutkan, ya. Bayangkan ini padahal sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang digigit oleh kalajengking, Nabi mendoakan dengan surah Al-Fatihah 7 kali. Ya, bayangkan, Al-Fatihah itu bagian dari ayat Al-Quranul Karim, ya, bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Jadi seandainya, tapi sekarang orang begitu, kalau ada anak-anak menangis dan lain sebagainya, dia panggil ke orang tua. Panggil orang tua, kemudian dia putar-putar itu rambut, dia tarik, babunyi. Dia tanya hilang kulitnya, hilang kulit papaliot, pada papaliot aku tunggu loh, ya, bapaknya masih hidup, ya. Ini kan padahal Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita dengan Al-Quranul Karim, ya, untuk kita menjadikan itu termasuk mukjizat. Seandainya itu bukan mukjizat, ya, tidak bisa dipakai untuk berdoa, berobat, ya, tidak dipakai untuk berobat. Baik. Jadi begini Ustadz, apa saja dampak spiritual yang bisa disarankan kepada para pembaca Al-Quran? Kalau dampak spiritual yang bisa disarankan, ya. Kalau dampak spiritual itu dampaknya banyak sekali. Dia bisa tenang hatinya, ya. Orang kalau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah status menghafal, ya, kalau membaca cuma menenangkan hatinya, membuat obat. Jadi kalau galau, ya, jangan sampai kalau dia galau, ya,
galau dengan macam-macam lah, apalagi sebulan Sya'ban ini sudah kode tiap kali di Facebook ya, menanti seorang imam lagi sendirian ya, dengan berbagai macam model kode ya. Ada alternatif yang solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai obat. Jadi kalau galau, obatnya apa? Baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Quran, jangan bosannya sama kode. Tiap malam kalau saya lihat buka Facebook, orang biasanya sama kode, lagi sendirian, ini sudah bulan Sya'ban, kapan datang imamnya, segala macam, berbagai macam kode yang sudah diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala juga kalau kita melihat orang yang kalau dia sudah menghafal Al-Quran, statusnya sudah menghafal Al-Quran, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota dengan mahkota surga ya kepada para penghafal Al-Quran. Yang ketiga, ya, dia kalau sudah menghafal Al-Quran itu hanya tiga jasad yang tidak dimakan oleh tanah ya. Yang pertama jasadnya, kalau dia sudah meninggal ya, yang pertama jasadnya orang yang para nabi, jasadnya para nabi ya. Yang kedua jasadnya Fir'aun. Tidak mungkin kita seperti Fir'aun ya, tidak mungkin. Tapi yang ketiga yang kita mau cari, tidak mungkin juga kita nabi, tidak mungkin juga kita Fir'aun. Yang ketiga kita cari jasadnya para penghafal Al-Quran. Jadi itu yang kita cari. Jadi kalau ingin menghafal ya, kalau ingin betul-betul serius menghafal, datang di boleh mau belajar di mahad saya. Jadi seperti kalau mau serius betul. Jadi maksudnya apa? Itulah yang perlu kita perhatikan pada saat kita betul-betul mau menghafal Al-Quran ya, bukan cuma sekedar menghafal. Ada orang menghafal selesai gugur kewajiban, setelah store pulang lagi, hilang lagi hafalannya, berarti hafalannya tidak mungkin ya. Jadi hafalannya tidak mungkin. Jadi yang dikatakan hafalan tadi itu dikatakan dia penghafal, itu seperti yang saya katakan tadi, hafidhah itu punya dua makna. Menghafal, yang kedua adalah menjaga. Jadi dikatakan dia penghafal kalau dia bisa menjaga hafalannya. Kalau dia tidak bisa menjaga hafalannya, bukan penghafal namanya. Jadi karena hafidhah itu dua maknanya. Jadi menghafal dan juga menjaga. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, ini kan Al-Quran bisa dikatakan sebagai pengobat ya. Bukan bisa dikatakan, tapi memang pengobat. Nah, mungkinkah ada ya, mungkin orang lagi stres, lagi banyak masalah, hanya dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran bisa mendapatkan ketenangan dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Ya, jadi bergetar hatinya kalau dia dibacakan ayat Al-Qur'an. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Jadi kalau dia baca Al-Qur'an tidak berefek ya, tidak berefek sama dia, ditanyakan. Jangan sampai dia sementara menghafal Al-Qur'an, matanya di sini, hatinya di sana ya. Jadi harus betul, kalau berefek, dia awalnya galau, awalnya stres ya. Kemudian dia membaca Al-Qur'an, dia yang awalnya dia stres, galau, setelah dia baca Al-Quran dia menjadi tenang, berarti ayat itu benar ya, karena dia memang fokus betul ya. Tetapi kalau dia membaca Al-Quran, semakin dia baca Al-Quran semakin galau ya, semakin galau. Jadi bukan ayatnya yang salah, tapi dia yang tidak betul baca Al-Qurannya. Jadi karena bermasalah terhadap hatinya dan otaknya. Jadi harusnya kalau dia memang betul-betul mau menyerahkan, namanya juga manusia, itu bedanya. Kalau kita ada masalah mengeluhkan kepada manusia, pasti akan kecewa. Tapi kalau ada masalah kita keluhkan kepada Allah, tidak ada istilah kecewa ya. Jadi itu bedanya. Jadi kita membacakan, kita kalau ada masalah, ada galau ya, jadi jangan keluhkan sama manusia. Kalau manusia kadangkala hari ini dia A, besok B ya. Hari ini dia jadi teman, besok jadi lawan. Itu namanya manusia. Tetapi kalau Allah tidak pernah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak pernah Allah hari ini bisa jadi teman kita, besok jadi musuh. Tidak pernah begitu. Jadi Allah terus jadi senantiasa memberikan kasih sayang kepada hambanya. Apalagi hamba yang sudah datang menangis mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda orang kalau mengeluhkan kepada Allah begitu, dia akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau mengeluhkan kepada manusia, hari ini iya, besok ente akan ditikam dari belakang ya, engkau akan digunting dalam lipatan ya, karena akan sakit. Dan kalau digunting dalam lipatan itu lebih sakit daripada engkau ditikam dari belakang. Jadi bahaya sekali seperti itu. Jadi itulah kalau kita punya masalah,
pentingnya kita membaca ayat Al-Quran. Dan membaca Al-Quran memang fokus. Saya memang betul-betul membaca ayat Al-Quran, ya, bukan karena saya galau, ya, tapi saya betul-betul mencari membaca ayat Al-Quran. Kalau berubah berefek, awalnya kita galau, memang kelihatan kita galau. Kemudian kita setelah membaca Al-Quran kita tenang hatinya, berarti berefek bahwasanya kita ini memang membaca Al-Quran. Tapi kalau semakin kita membaca Al-Quran kemudian tidak berefek, berarti ada masalah dalam hati kita, ya, ada masalah dalam hati kita. Memang begitu. Kalau orang galau itu kadang-kala dia punya masalah pada dirinya. Galaunya itu macam-macam. Ada galau karena cari muka lah, ya. Jadi orang kalau cari muka dan lain sebagainya itu belum selesai dengan dirinya. Bagaimana dia mau selesaikan dirinya dengan selesaikan masalah orang lain, kemudian dirinya sendiri dia tidak bisa selesaikan. Jadi harusnya ketika dia mau mengobati dirinya dengan sebaik-baiknya, memang betul-betul dia membaca Al-Quran dengan tenang, dengan syahdu, ya. Kalau perlu tengah malam, di mana orang semua pada tidur, dia membaca ayat Al-Quran. Bayangkan Nabi itu, kenapa Nabi itu bangun tengah malam, ya. Bayangkan Nabi bangun tengah malam, sholat malam, setelah sholat malam Nabi ziarah ke kuburan, ya. Tengah malam ini ziarah ke kuburan. Kita mungkin kalau ziarah kubur tengah malam karena pengaruh nonton film horor, mungkin tidak berani ziarah kubur tengah malam. Tapi Nabi, ini Nabi, ya. Kenapa Nabi itu ziarah kubur tengah malam? Karena apa? Nabi ingin konsentrasi dalam mengambil pelajaran dari kematian, ya. Kita sekarang mau ziarah kubur nanti pagi-pagi, nanti siang hari, ya. Tapi Nabi, bayangkan ziarah kuburnya tengah malam. Karena apa? Setelah sholat malam, setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ziarah kubur, ya, untuk takut. Karena dulu tidak ada film horor. Kalau sekarang baru mau pergi kubur, saya lewat kubur sudah diri bulu-bulu. Karena apa? Pengaruh nonton film horor, ya. Pengaruh nonton hal-hal yang bersifat mistis, ya. Sehingga kadangkala dia lebih takut kepada syaitan dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan pada saat kita membaca Al-Qur'an, maka yang harus kita lihat dampak pada diri kita. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu bukan karena ingin kita memperbagus bacaannya, tidak. Yang paling penting adalah memang kita resapi betul-betul kata demi kata. Kalau perlu seperti tadi pertanyaannya, kalau orang yang lebih bagus itu sudah tahu maknanya. Jadi dia resapi, dia telaah, di samping dia membaca, dia telaah kata demi kata dari ayat Al-Quran, sehingga memang dia nikmati, ya. Ada orang makan itu kan dia nikmati pelan-pelan, ya. Beda yang orang makan pelan-pelan dengan makannya dia untung-untung, ya. Beda modelnya. Begitu juga orang yang baca ayat Al-Quran juga, beda yang dia baca ayat Al-Quran dengan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia resapi dengan orang yang membaca ayat Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beda situasinya. Jadi itulah pentingnya kita mentadabbur. Kalau mentadabbur dia nikmati. Kalau ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan jannah, dengan surga, dia ulangi, ya. Dengan ketika berkaitan dengan neraka, dia meneteskan air mata. Berarti dia nikmati bacaan ayat Al-Qur'an tersebut. Iya. Jadi sobat milenial, jika punya masalah, lagi banyak pikiran, ya, jangan lupa baca Al-Quran biar mendapatkan ketenangan, ya. Ya Ustadz, mungkin jadi pembahasan kita hari ini, ya, masih punya waktu sedikit. Ustadz, kira-kira bisa tidak Al-Quran bisa menjadi syafaat buat kita ketika wafat nanti? Iya. Insya Allah mungkin kita jawab pada sesi selanjutnya. Oh iya, karena kita dibatasi, ya, sobat milenial, dengan waktu. Ya, mungkin ada harapan untuk pemirsa di rumah, Ustaz. Sesi kedua. Ya, sesi kedua. Oh iya. Ya, sobat milenial, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Ya, tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang energi iman Al-Quran. Nah, Ustadz, ini Al-Quran dikatakan sebagai syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat itu, Ustadz? Iya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia akan datang pada hari kiamat kelak untuk memberikan syafaat kepada pembacanya, ya.
bagaimana itu memberikan syafaat? Memberikan syafaat itu memberikan bantuan kita pada hari kiamat kelak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membaca ayat Al-Qur'anul Karim secara sempurna, membaca ayat Al-Qur'anul Karim terus-menerus. Jadi kalau dia sebagai aktivis dakwah, ya, kalau dia sebagai aktivis dakwah, maka musibah bagi dia kalau dia hanya satu kali khatam dalam bulan Ramadan. Musibah, aib bagi dia. Harusnya kalau dia aktivis dakwah, apalagi penghafal Quran, dia memang harusnya minimal dia 5 kali khatam atau 7 kali khatam, ya, kalau dia penghafal Quran, ya. Tapi kalau cuma 1 kali khatam itu cuma biasa-biasa bagi pembaca Al-Quran biasa-biasa. Tapi kalau dia aktivis dakwah, minimal dia di atas dari 1 lah, 3 lah atau 4 lah. Tapi kalau penghafal Quran sudah 5 ke atas, ya, begitu. Jadi itulah yang kita perlu perhatikan pada saat kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, harusnya kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dimanapun kita berada, dan supaya mendapatkan syafaat, ya. Jadi syafaat itu memberikan penolong bagi kita, ya, bagi hamba-hambanya yang senantiasa membaca ayat Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Jadi gini Ustaz, Al-Quran dikatakan juga sebagai penyembuh. Kira-kira jenis penyakit yang bagaimana yang bisa disembuhkan dengan terapi Al-Quran? Iya, ada 2. Bisa dalam bentuk terapinya dalam bentuk jasmani, bisa juga dengan rohani. Ya, kalau jasmani misalnya itu seperti tadi, ada seorang sahabat yang disengat oleh kalajengking, ya. Nabi membacakan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah dengan 7 kali, ya, 7 kali, ya. Ini berarti sebuah kebaikan, sebuah pengobatan dari sisi jasmani, ya. Atau misalnya kalau dia rohani, misalnya orang kerasukan jin, ya, dia di ruqyah, ya, di ruqyah. Jadi di ruqyahnya memang ayat Al-Quran semuanya, ya. Jadi jangan model ruqyahnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Cuman awalnya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kopi hemat topot tulia topong alia topot tilantahiyah. Latilo pula tilo tambal tilo wawalo, latilo puto semua lati disebutkan, ya. Jangan sampai hanya cuman casingnya dia baca basmalah, ya. Atau misalnya itu seperti tadi kalau dikasih pakai pengantin, cuman DP Bismillah duluan, Bismillah. Setelah itu apa? Suri kusirait bongkar nyawa, ya. Hanya model-model doanya seperti itu. Jadi Bismillah itu cuma sebagai casing, ya, bukan memang betul-betul di dalam hatinya. Jadi kita harus betul-betul membaca ayat Al-Quran. Kalau dia mengobati rohaninya, memang betul-betul diobati rohaninya dengan baik, ya. Jangan cuma hanya sekedar dia membaca. Jadi betul-betul dihayati, dibacakan ayat Al-Quran, selesai. Yang penting dia betul-betul memang di pemaknaannya. Jangan cuma lisannya dia membaca ayat Al-Quran, tetapi hatinya tidak membenarkan ayat Al-Quran. Ya, ini akan sama dengan orang Khawarij. Orang Khawarij apa? Bacaan mereka cuma sampai di tenggorokan. Maksudnya mereka tidak yakini, ya. Mereka tidak yakini ayat Al-Quran itu yang mereka baca, ya. Jadi ayat Al-Quran bahkan mereka lebih fasih bacaan Al-Qurannya, tapi mereka tidak yakini ayat Al-Quran itu. Jadi jangan sampai seperti orang Khawarij seperti ini, ya, karena mereka hanya menyepelekan ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Ya. kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Adakah korelasi penting antara Al-Quran dan Ramadan? Iya, Al-Quran itu Syahrul Quran. Ramadan itu Syahrul Quran. Jadi Ramadan itu Syahrul Quran. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwasanya korelasinya antara Ramadan dengan Al-Quran, ya, kalau orang karena bulan Ramadan itu Syahrul Quran, harusnya dia memperbanyak untuk membacakan ayat Al-Quran, ya. Apalagi saya tidak membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan itu Al-Quran itu diturunkan, 17 Ramadan kah atau akhir bulan Ramadan kah. Saya tidak mau membahas itu. Tapi yang saya bahas itu adalah Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan, ya. Jadi kalau dia turun pada bulan suci Ramadan, kita harus memperbanyak membacakan ayat Al-Quranul Karim, ya.
jangan apa namanya bulan suci Ramadan apa namanya cuma dijadikan ajang untuk balas dendam, ya. Jadi orang misalnya karena dia menahan buka puasa, menahan makan dari sahur sampai pagi, pas dia sampai sore, maksudnya dia sampai kalau sore sudah buka puasanya sudah balas dendam, ya. Dia sikat semua, akhirnya sudah bersandar begini, tinggal potingah ya, bola potingah. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan ayat Al-Quran. Harusnya ketika kalau dia memang benar-benar cinta dengan Al-Quran, dari pagi kalau dia tidak ada aktivitas, atau misalnya kalau dia masuk kantor pagi-pagi dia mulai membaca Al-Quran, ya. Bukan hanya itu, ya. Dia bersikap benar-benar mengambil rujukan pertama bagaimana Al-Qur'anul Karim. Kadang-kala orang hafal pergub, hafal perpres segala macam dia hafal, tapi ayat Al-Qur'an mau tanya akan tidak tahu. La ilaha illallah. Perpres dia hafal, pergub dia hafal, pergub dia hafal, tapi Al-Qur'an satu ayat pun dia tidak tahu. Ini la ilaha, biar alif bagian dia tidak tahu itu alif. Karena apa? Karena dia hanya hafal perpres, padahal KTP-nya kalau dilihat, oh ini Islam. cuman sekedar nama dia itu Islam, tapi KTP-nya Islam. Ya, tapi yang dia hafal hanya perpres, pergub, dan segala macam, perben, ya. Cuma itu yang dihafal. Tapi ayat Al-Quran, jangankan ayat Al-Quran, huruf-huruf ayat Al-Quran pun biar alif padiri begini dia tidak tahu itu alif. Karena apa? Karena dia tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi itulah yang harus kita perhatikan kalau kita korelasinya. Kalau bulan suci Ramadan itu yang awalnya kita mungkin terbata-bata, kita mulai malas membaca Al-Quran. Kalau di bulan suci Ramadan harus kita lebih intens dalam membaca ayat Al-Quran dan serius membaca Al-Quran, ya. Karena kalau kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus bersyukur, dan tanda syukur kita memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya Ustaz, apakah para pembaca Al-Qur'an ini mempunyai tempat khusus di surga nanti, Ustaz? Tahu gimana? Kalau dia pembaca Al-Qur'an, dia memang apa namanya? Kalau dia membaca Al-Qur'an, dia mendapatkan tempat yang khusus. Dia pembaca memang qari, ya, tapi qari betul-betul qari, ya, bukan qari cuma sekedar melakukan, ya, tapi qari memang betul-betul dia memang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, itu akan mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dia memang penghafal, dia akan diberikan mahkota dari surga kepada orang tuanya dan keluarga-keluarganya. Itu diberikan mahkota. Bayangkan mahkotanya surga. Kita saja cuma diberikan mahkota, ya, mahkota mungkin, ya, sudah senang. Mahkota raja misalnya, ya, sudah senang. Putri misalnya, ya, kita sudah senang. Apalagi kalau kita diberikan mahkota dari surga, jelas lebih bangga lagi. Maka mengapa tidak kita harus lebih banyak menghafal Al-Qur'anul Karim, lebih banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada sejarah orang yang membaca Al-Qur'an itu susah, ya. Kalau susah berarti ada masalah dalam dia membacanya. Jadi harusnya dia mentadabbur betul dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sehingga dia mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, kiat apa kira-kira yang bisa Ustadz bagikan kepada sobat milenial agar bisa selalu dekat dengan Al-Quran dan bisa menjadi penghafal Al-Quran? Iya, yang pertama, kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran, yang pertama kita harus niat dalam hati. Niat dulu, berazam, ya. Azamnya harus kuat. Jangan azamnya panas-panas tai ayam, ya. Hari ini dia semangat, besok lagi kendor. Hari ini semangat, besok kendor. Ya, ini niatnya panas-panas tai ayam. Harusnya kalau dia niat betul dari awal, saya harus jadi penghafal Al-Quran. Apapun halangannya, rintangannya, tetap saya menjadi penghafal Al-Quran. Berarti niatnya sudah baik, ya. Niatnya sudah maksimal. Itu yang pertama yang harus diperhatikan pada saat dia menjadi penghafal Al-Quran. Niatnya diperbaiki dulu. Dan niatnya yang kedua, dia perbaiki, harusnya dia menjadi penghafal Al-Quran itu lebih merunduk. Jangan semakin menjadi penghafal Quran manenge-nenge, ya, waka-waka, ya. Jadi harusnya kalau dia menjadi penghafal Quran, betul-betul dia penghafal Al-Quran itu betul-betul dia menjadi orang yang merunduk, menjadi tawadhu. Seakan-akan dia bukan penghafal Quran biasa, ya, bergaul dengan orang biasa. Tidak terlihat bahwasanya dia itu penghafal Al-Quran, ya. Yang ketiga, kalau dia ingin menjadi penghafal Quran, dia harus pandai mengatur waktu, ya. Kapan waktunya dia menghafal? Kapan waktunya dia murojaah? Murojaah itu mengulang-ulang hafalannya, ya.
mengulang-ulang hafalannya. Jadi kapan dia menghafal, ya harus dia menghafal benar-benar, menghafal dengan mutkin. Jadi ada waktu yang tepat untuk menghafal. Pertama, sebelum tidur, ya. Sebelum tidur itu, misalnya kalau kita tidur jam 10, mulai dari jam 9 itu kita mulai menghafal, membaca. Dari jam 9 sampai jam 10. Sudah, kalau mulai saya mata sudah mulai tabungkan begini, ya, tutup Al-Qur'an, tidur, ya. Baru kemudian bangun jam 4, ya. Kemudian lanjut yang dibaca itu sebelum tidur, lanjut lagi sebelum subuh. Ya, habis sholat malam, lanjut lagi sebelum subuh. Setelah itu subuh, sholat subuh, break sholat subuh, kemudian lanjut lagi setelah subuh sampai jam 6:30 lah selesai. Baru kemudian santai, ya, refreshing, ya, jangan dipaksa, ya, jangan karena saya menjadi penghafal Quran, hafal terus sampai tak tidur. Ini menyiksa diri namanya. Kalau sudah capek, sudah, yang penting sudah dalam sehari itu sudah pernah menghafal Quran, ya. Jadi jangan dipaksa. Dan harus komitmen waktu, 6:30, 6:30, sudah selesai. Jangan dipaksa harus dia hafal, dia harus dari pagi sampai sore sampai siang dia menghafal terus, ya. Ini sudah menyiksa dirinya, ya. Jadi dia harus, dan itu harus istimror, terus menerus, ya, terus menerus dia menggunakan atau menggunakan fasilitas ayat Al-Quran seperti itu, dia menghafal itu, ya. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita perhatikan itu pada saat kita menghafal Al-Quran, jangan ganti-ganti Al-Quran. Maksudnya kalau kita pakai Al-Quran A, kalau rusak ganti yang sama begitu. Jangan rusak ganti dengan Al-Quran berbeda, harus ganti yang sama, modelnya sama, sampulnya sama, semua sama, ya. Itu membuat mungkin hafalan Al-Quran. Jangan hafalan misalnya sebelum dia sudah hafal Al-Qurannya model begini, ya. Karena orang menghafal itu kayak orang men-scan, tahu apa scan? Ya, dia copy, ya. Begitu juga orang menghafal, dia copy. Jadi dia menghafal itu kadang-kala seperti terhayal di hadapannya begitu. Oh ini sudah di lembaran atas. Oh ini sebagian kedua, baris kedua. Oh, ini bagian ketiga. Karena itu fungsinya kalau tidak ganti-ganti Al-Quran, ya, mushaf. Tapi kalau dia ganti-ganti mushaf, ya, so di mana dulu ini? So kacau. Quran pertama di sebelah kanan, sekarang sudah di sebelah kiri, sekarang yang di bawah. Karena apa? Sudah kacau, ya. Akhirnya membuat juga hafalannya rusak hafalannya karena dia sering ganti-ganti mushaf. Jadi itulah pentingnya kita dan itu butuh komitmen dari diri, ya. Jangan terlalu tergantung sama orang lain. Kalau kita mau menghafal, punya niat untuk menjadi hafidh, nanti kalau sudah bagus bacaannya, baru kemudian belajar lagu, ya, belajar lagunya itu yang tadi tilawah, belajar tartil, ya. Tartil ada nagom bayati, nagom hijaz, nagom nahawan. Ya kalau di tahfidz saya begitu, saya ajar begitu. Tapi kalau yang sudah bagus bacaannya, baru saya mulai ngajar nagomnya, ya. Jadi sehingga mereka kalau imam, kadang-kala saya dapati penghafal Al-Quran tapi lagunya bikin sakit telinga, ya. Jadi memang lagunya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia hafal Al-Quran, tapi bacaannya bikin sakit telinga. Harusnya kalau dia menjadi penghafal Al-Quran, memang bacaannya betul-betul lagunya bagus, ya, membuat orang bergetar hatinya sehingga dia benar-benar menjadi penghafal Al-Quran yang seutuhnya. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat milenial kita di rumah, Ustadz. Iya. Ini kita tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan. Sya'ban, ya, bulan Sya'ban dulu, bulan Sya'ban, ya, beberapa hari lagi, ya. Jadi kalau kita sudah masuk bulan Sya'ban itu bulan para pembaca Al-Quran, ya. Jadi kalau bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi kalau kita para pembaca harusnya mulai start dari awal, dari Sya'ban itu mulai kita membaca Al-Quran. Jangan nanti begitu juga kayak Nabi, ya. Nabi juga begitu. Kalau masuk bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan Nabi puasa, ya, karena warming up, pukul-pukul, ya. Jangan orang seperti orang main bulu tangkis. Dia tidak ada warming up, tidak ada lagi warming up, pukul-pukul langsung bermain, akhirnya patah-patah tulang, ya. Karena apa? Karena dia tidak ada warming up duluan. Begitu juga pada saat dia mau puasa, dia harus warming up dulu. Nabi itu warming up-nya mulai dari bulan Sya'ban, ya. Jadi begitu juga membaca Al-Quran mulai dari bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan itu terjaga terus, ya, sehingga pada saat bulan Ramadan sudah semangat, ya, karena sudah terbiasa berpuasa, terbiasa membaca Al-Quran, ya, sehingga dia benar-benar terbiasa dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, ya,
Carilah tempat yang memang kita belajar ayat Al-Quran itu benar-benar kepada orang yang memiliki sanad, ya, memiliki sanad keilmuan yang jelas. Ya, yang kedua, kita memang benar-benar memiliki belajar sama orang yang memiliki kapabilitas, ya. Jangan baru belajar kemudian belajar sama orang yang baru belajar. Akhirnya tabrak-tabrak. Ya, akhirnya tak kacau. Akhirnya kayak komputer harus diinstal kembali. Karena mau salah belajar, ya. Jadi harus betul-betul belajar itu memang orang yang mungkin orang yang bagus bacaannya, ya memang dia sudah diuji oleh syekh bacaan Quran bagusnya, sehingga benar-benar dia belajar itu memang betul-betul dia menjadi pembaca Al-Quran yang baik, ya. Jadi itu belajar sama orang yang baik. Kemudian menghafal Al-Quran itu butuh komitmen, ya, komitmen dari diri kita, dari hati kita. Memang kalau betul-betul kita menjadi penghafal Quran yang seutuhnya. Kalau kita sudah demikian, insya Allah kita akan senantiasa berdampingan dengan ayat Al-Quran, dengan Al-Quranul Karim. Bahkan hati kita menjadi ada yang hilang kalau kita belum dalam sehari itu tidak pernah membaca Al-Quran. Kita akan galau. Ada orang galau cuma karena ditinggalkan oleh kekasihnya, tapi dia tidak galau kalau tidak membaca Al-Quran. Ya, jadi harusnya dia kalau orang dia sudah senantiasa membaca Al-Quran, dia akan galau. Oh, satu hari ini saya belum pernah pegang Al-Quran. Ya, dia akan mencari-cari mana Al-Quran, saya ingin baca Al-Quran tersebut. Kalau sudah ada yang seperti itu, berarti hatinya sudah baik karena dia sudah keterikatannya dengan Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Baiklah sobat milenial, karena kita dibatasi oleh waktu dan pembahasan kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu.